Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu, pembahasan pada poin 142 yang berkaitan dengan tuduhan ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, kepada ahlu sunnah dalam masalah akidah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita menjelaskan sebagian dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan kita akan kembali lanjutkan perkataan-perkataan beliau, di mana beliau mengatakan kalimat yang berikutnya, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau seandainya engkau mendengarkan seseorang mengatakan, takallam bitauhid, berbicaralah tentang masalah tauhid, washrah li at-tauhida, dan jelaskan kepadaku tentang tauhid, fa'lam annahu kharijiyun mu'taziliyun, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah khariji, seorang khawarij, mu'tazili, orang-orang yang jatuh dalam akidah mu'tazilah. Ini perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, kalau seandainya engkau mendengarkan ada seseorang mengatakan, sampaikan, bicarakan kepadaku tentang tauhid, jelaskan kepadaku tentang tauhid, maka orang ini adalah seorang khawarij atau seorang mu'tazilah. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna tauhida min usulil mu'tazilah wa huwa indahum nafyus sifat. Karena sesungguhnya tauhid menurut akidah mu'tazilah adalah yaitu menafikan sifat-sifat Allah, menolak, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid menurut orang-orang mu'tazilah. Jadi kalau mereka mengatakan, jelaskan kepada kami tauhid, terangkan kepada kami tauhid, ini perkataan sebenarnya tergantung maksud mereka. Tapi yang mereka maksudkan di situ sesuai dengan akidah mereka, maunya mereka itu pembahasan tauhid, pembahasan yang berkaitan dengan tauhid itu menurut akidah mereka, orang-orang Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah usul dalam tauhid mereka adalah menafikan sifat. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dinafikan, ditiadakan.
fa innahum anna isbatas sifat syirkun, karena sesungguhnya di sisi mereka, menurut pendapat mereka, menetapkan sifat itu termasuk di antara kesyirikan. Jadi tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah. Mereka katakan demikian, karena ini termasuk di antara perbuatan syirik. Ya, jadi tauhid menurut mereka adalah wa nafyus sifati tauhidun, maka menafikan sifat adalah merupakan bentuk dari nilai tauhid. Para jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana akidah orang-orang Mu'tazilah, jauh sekali dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fala tazunnu annahu yuridu tauhida alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Maka jangan engkau mengira bahwasanya tauhid yang mereka maksudkan itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita. Kita kalau bicara tauhid, apa maksudnya? Yang paling pokok adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi semua bentuk ibadah hanya ditujukan untuk Allah, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi nilai tauhid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maksudnya demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hakikat daripada tauhid. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi pokok tauhid itu bagaimana seseorang betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksudkan secara khusus adalah kesyirikan dari segi ibadah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memahami tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Orang-orang Mu'tazilah memahami tauhid bukan itu. Tauhid itu kalau sifat-sifat Allah dinafikan, sifat-sifat Allah ditiadakan. Baik. Walakinnal murada bihi indahu nafyus sifat. Akan tetapi yang mereka maksudkan di situ yang berkaitan dengan tauhid adalah menafikan sifat, meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna isbatas sifati indahum yaqtadi syirka. Karena sesungguhnya menurut mereka orang-orang Mu'tazilah, menetapkan sifat bagi Allah itu berkonsekuensi syirik, berkonsekuensi ada nilai kesyirikan di situ. Jadi mereka memahami kalau disifatkan Allah punya wajah, kalau disifatkan Allah punya tangan, Allah turun, Allah datang, kalau disifatkan Allah itu pengampun dan lain sebagainya, ini konsekuensinya nanti syirik. Kenapa? Karena diserupakan seperti makhluk-makhluk yang lain, disamakan dengan makhluk yang lain. Jadi tidak boleh menetapkan wajah bagi Allah, kata mereka, karena ini konsekuensinya syirik. Akhirnya nanti menyerupakan makhluk seperti Allah ataupun Allah seperti makhluk. Ini perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan. Sama seperti yang kemarin kita bahas, akidah orang-orang Asy'ariyah, akidah orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah atau yang lain sebagainya. Ya, mereka punya akidah yang mirip, punya keyakinan yang mirip demikian. Kemudian pada zaman rahmati Allah, walihada yaquluna, oleh karena itulah mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'anu jaa bisyirik. Sesungguhnya Al-Quran itu datang dengan membawa kesyirikan.
Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu bertaburan, tersebar nama Allah, sifat Allah itu bertaburan di situ, tersebar di ayat-ayat Al-Quran, di surah-surah dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Bahkan awal Al-Quran sudah kita dapatkan sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Ya, karena konsekuensinya setiap nama itu pasti mengandung sifat. Jadi menetapkan nama bagi Allah itu artinya juga menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian di antara mereka mengatakan Al-Quran datang dengan membawa kesyirikan. Ya, dan ini perkataan kufur. Jadi seolah-olah Al-Quran ini salah. Al-Quran ini ayatnya tidak benar. Al-Quran ini ayatnya tidak betul. Ini kan sudah mengingkari makna Al-Quran, mengingkari isi Al-Quran, mengingkari apa yang datang dari Al-Quran. Ini orang-orang Mu'tazilah, para jamaah. Jadi di sisi mereka itu bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah adalah konsekuensinya syirik, dan itu terdapat dalam Al-Quran. Li'annahu yusbitul asma'a was sifati lillah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu telah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahada qasdu syekhi rahimahullah taala qasduhu tauhid. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari tentang akidah mereka, yang mereka maksudkan tentang tauhid. Di sisi orang-orang Mu'tazilah ataupun Kharijiyun, orang-orang Khawarij, menghilangkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa ala madhhabi al-Mu'tazilati, yang ini adalah merupakan madhabnya orang-orang akidah Mu'tazilah. Amma tauhidul ladzi huwa ala madhhabi ahli sunnati wa huwa ifradullah bil ibadah. Adapun tauhid di sisi ahli sunnah, tauhid di sisi ahli sunnah yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu hakikat tauhid. Ya, karena tauhid itu secara bahasa artinya adalah menunggalkan, menjadikan sesuatu hanya satu saja dari sekian banyak, diambil satu, ditetapkan satu, dan hanya satu saja. Itu tauhid secara bahasa. Kalau seandainya saya punya 3 pulpen, ya, maka saya ambil satu saja, yang lain dibuang, tidak pakai, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan. Pokoknya yang 2 ini dibuang, ambil satu saja. Itu secara bahasa tauhid, mengesahkan sesuatu, mengesahkan, menunggalkan, menjadikan sesuatu hanya satu saja. Sebagian ulama mengatakan makna tauhid itu adalah meyakinkan dalam hati bahwasanya Allah itu satu, tunggal, satu-satunya yang hanya diibadahi. Karena memang Allah itu sudah tunggal, satu saja. Tuhan itu, ilah itu hanya satu saja. Sekarang tugasnya adalah bagaimana diyakinkan Allah itu hanya satu, ilah itu hanya satu saja. Itu tauhid. Tanamkan dalam hati demikian. Baik. Lalu kata Syekh, fa idza talabta bayana hadha tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah wa nafyu syirik. Oleh karena itu, ketika engkau meminta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tauhid, ya tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan menafikan nilai-nilai syirik. Jadi tauhid itu bukan menafikan sifat Allah, tapi tauhid itu adalah mengesahkan ibadah kepada Allah. Namanya juga tauhid. Tadi sesuai dengan asal bahasa itu, wahada yuwahidu tauhidan, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Jadi tidak ada kaitannya dengan menafikan sifat, tidak ada kaitannya dengan menafikan sifat.
dan tidak ada ulama yang memberikan definisi tauhid demikian. Nah, kecuali mereka-mereka yang telah menyimpang, akidah-akidah Mu'tazilah yang telah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, dari petunjuk Al-Quran dan sunnah. Ya, jadi yang tepat ifradullah bil ibadah wa nafyu syirik. Yang dinafikan itu bukan sifat Allah, yang dinafikan itu adalah syiriknya yang dinafikan. Ya, jangan sifat-sifat Allah itu dinafikan, dihilangkan gara-gara khawatir itu syirik. Karena menetapkan sifat bagi Allah itu bukan kesyirikan. Kesyirikan itu kalau seandainya seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, nah itu jelas. Atau dia ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itu syirik. Ya, dan itu yang dinafikan. Sedangkan sifat Allah harus ditetapkan. Fahadha la ba'sa bih bal huwa matlabul jalil. Jadi kalau seandainya seseorang minta penjelasan apa itu tauhid, ya kita terangkan dia adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan menafikan kesyirikan. Ya, dan inilah yang dimaksudkan sebenarnya hakikat daripada tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau, au yaqul, atau seseorang yang mengatakan fulanun mujabbirun au yatakallamu bil ajbar au yatakallamu bil adl fa'lam annahu qadariyun. Atau seseorang mengatakan bahwasanya si fulan itu adalah mujabbir. Mujabbir ini sebuah penyebutan, ini sebuah nama atau sebuah panggilan untuk seseorang yang punya akidah seperti Jabariyah, mujabbir, ya, au yatakallamu bil ajbar, ataupun dia berbicara tentang al ajbar. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan mujabbir dan al ajbar. Au yatakallamu bil adl, ataupun dia berbicara tentang keadilan. Fa'lam annahu qadariyun, maka ketahuilah dia adalah seorang qadariyun. Qadari. Baik. Min usulil mu'tazilati aidan al-adl. Ini masih punya hubungan dengan kaum Mu'tazilah. Kata Syekh, di antara akidah, di antara usul akidah Mu'tazilah adalah al-adl, al-adlu. Al-adlu itu secara bahasa artinya adalah adil. Al-adil. Apa yang dimaksudkan? Kita lihat. Al-adlu wa huwa nafyul qadari. Al-adlu itu adalah menafikan takdir. Menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan al-adlu. Karena menurut mereka kalau takdir ditetapkan berarti Allah tidak adil. Ditetapkannya takdir itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak adil. Ya. Kalau berbicara tentang keadilan Allah menurut mereka, maka harus menafikan takdir, menolak takdir dan menghilangkan bab takdir. Ini kan jelas bertentangan dengan rukun iman yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik atau yang buruk. Nah, menurut mereka sebagian dari usul-usul Mu'tazilah dalam iman atau dalam masalah takdir ini mereka ingkari. Li'annahum yaquluna, karena sesungguhnya mereka mengatakan, nah, ini alasannya kenapa mereka menolak takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lau asbatna al-qadara lawasafna Allah bil jawri. Kata mereka, kalau seandainya kita tetapkan takdir bagi Allah,
kita tetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki takdir, maka itu berkonsekuensi bahwasanya kita akan mensifati Allah dengan al-jaur. Jaur itu adalah perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman. Ya. Jadi kalau takdir ditetapkan dan Allah memang memiliki takdir, kata mereka, itu artinya kita telah menuduh Allah berbuat zalim. Karena gambarannya gini, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi. Itu kan takdir Allah. Kalau sudah begitu, berarti Allah itu telah berbuat zalim dengan hambanya. Karena ada hamba yang ditakdirkan dizalimi. Jadi untuk membersihkan itu, tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Untuk membersihkan itu, maka mereka bersihkan juga hal yang berkaitan dengan takdir. Termasuk neraka, surga. Ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Ada bahagia, ada sengsara. Itu takdir Allah. Jadi kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan takdirnya, berarti Allah telah berbuat zalim. Berbuat zalim dengan orang yang sengsara, berbuat zalim dengan sebagian makhluknya, karena ditetapkan sengsara hidupnya. Ya, jadi untuk mensucikan itu maka harus dibuang. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah baik. Apa tujuannya? Membersihkan Allah dari sifat zalim. Namanya tanzih, membersihkan. Membersihkan Allah daripada kezaliman. Allah itu tidak zalim. Betul itu. Tapi tariqah yang mereka lakukan adalah tariqah akal, logika, pendapat, hawa nafsu, dan menurut ra'yunya. Kalau begini kan pasti begini, kalau begini kan begini. Ini ra'yunya yang jadi dalil. Ini tidak bisa ini. Ini tidak bisa disandarkan kepada Allah. Jadi gimana? Dibuang aja. Ya, kalau ahli sunnah wal jamaah itu juga melakukan tanzih. Ahli sunnah wal jamaah juga melakukan penyucian bagi Allah. Tentu kita hindarkan dan kita hilangkan dari Allah kezaliman, menyerupai makhluk atau diserupakan dengan makhluk, kerendahan, kehinaan. Tentu kita bersihkan. Tapi ahli sunnah wal jamaah dalam bab tanzih itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka berdasarkan akal, kalau ahli sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tanzihnya ada kaidahnya. Jangan tanzihnya berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal, nanti akhirnya keliru, salah, tersesat, menyimpang. Ya, karena Allah dalam Al-Quran pun juga melakukan tanzih, penyucian bagi Allah. Sering kita dapatkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Di antaranya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini maha suci Allah. Allah itu maha suci dari berbagai macam kejelekan, cacat dan lain sebagainya, termasuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Itu kan tanzih, supaya Allah jangan disamakan dengan makhluk atau diserupakan dengan makhluk. Penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu bedanya ahlul dhalal dengan ahlul sunnah dalam bab tanzih. Ahlul dhalal itu berdasarkan hawa nafsu atau logika dan pendapat. Ahlul sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terus terbimbing akalnya, logikanya terbimbing berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita lihat lagi bagaimana akidah Mu'tazilah tentang masalah ini. Jadi mereka tadi katakan kalau seandainya takdir itu ditetapkan untuk Allah, berarti kita telah mensifati Allah dengan al-jaur, dengan kezaliman, memaksa istilahnya, memaksa, ya, kezaliman, bertindak melampaui batas.
haitsu innahu yu'adzibuhum ala syai'in qad qaddarahu alaihim. Pada satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang atas sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang, tapi sisi yang lain Allah telah menakdirkan dia begitu. Nah, itu yang menurut mereka tidak masuk akal. Ya. Allah mengazab si fulan karena berbuat zina umpamanya. Sedangkan si fulan telah berbuat zina ini Allah yang takdirkan. Ini kan tidak masuk logika. Ya. Bagaimana Allah mengazab seseorang disebabkan karena dia telah berbuat zina? Satu sisi zina itu untuk dia sudah Allah takdirkan. Jadi ini tidak masuk akal. Logika mereka lalu mereka buang. Oh, tidak mungkin. Ini berdasarkan takdir, tidak mungkin. Ya, kalau ditetapkan berarti Allah zalim dengan hambanya. Nah, itu yang membuat mereka bingung. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat. Kemudian fanaqulu lahum, kalau seandainya mereka mengatakan demikian, maka kita katakan dan kita sampaikan hujjah kepada mereka. Kita jelaskan sejelas-jelasnya, karena akidah ahli sunnah itu jelas, terang. Akidah ahli sunnah itu terang dan jelas. Maka kita sampaikan kepada mereka, Allahu lam yu'adzibhum 'alal qadari wa innama adzabahum 'ala af'alihim. Allah itu mengazab seseorang bukan karena berdasarkan takdir. Bukan karena hamba ini memang takdirnya diazab. Tapi Allah mengazab seseorang hamba itu berdasarkan perbuatan dia. Kalau kita jelaskan dan kita dapatkan dari Al-Quran, pasti kalau ada sebuah perbuatan nanti akan diazab oleh Allah. Kalau melakukan zina diazab oleh Allah. Kalau minum khamar, makan riba, berbuat zalim, lalu setelah itu Allah sebutkan balasannya. Tidak pernah Allah katakan seseorang takdirnya begini lalu Allah azab. Seseorang takdirnya begini Allah. Tidak ada. Pasti dikaitkan dengan perbuatan hamba tersebut. Azab lalu dikaitkan dengan perbuatan hamba itu. Ya, itu yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Begitu juga kebaikan, sama. Siapa yang melakukan kebaikan ini, dia akan dapat balasan ini. Balasan kebaikan akan didapatkan karena perbuatan dia. Makanya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh, bahwasanya bagi mereka ada surga. Allah tidak katakan berikan kabar gembira kepada orang yang sudah Allah takdirkan dia beriman, baginya adalah surga. Tidak, tetap dikaitkan dengan amal saleh, amal perbuatannya. Ya, jadi kita sampaikan demikian. Allah tidak mengazab seseorang itu berdasarkan takdir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengazab dia berdasarkan perbuatan-perbuatan hamba. Ala af'alihim, atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa syirkihim, atas kesyirikan mereka. Wa ma'siyatuhum, dan juga maksiat-maksiat mereka. Fal jazaa'u 'alal a'mali wa laysa 'ala qadri, maka balasan itu pasti dinisbatkan kepada amal perbuatan seorang hamba, bukan dinisbatkan kepada takdir. Karena kalau dinisbatkan kepada takdir, maka yang terjadi di tengah-tengah kita nanti, ya, kerancuan, sehingga kita tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap yang orang kita nasihati, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan mencuri, jangan zalim, lalu mereka nanti semua berdalilkan takdir Allah. Aku ini sudah takdir Allah, usah nak dikacau, usah nak diganggu, usah didakwahi, karena aku begini sudah takdir
Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak perlu lagi. Selesai dah urusan. Diam kita masing-masing. Ya, tidak perlu berdakwah, tidak perlu belajar. Tidak perlu juga ada bimbingan sekolah, tidak ada, tidak perlu. Kenapa? Udah takdir semua. Hancur nanti, rancu kehidupan. Ya, tidak berjalan. Makanya segala sesuatu itu dihitung, dilihat bagaimana manusia dan hamba itu berbuat, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan, kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, innama yu'adzibuhum bi af'alihim, ya, fallahu la yusibu ahadan li'annahu qaddara annahu yakunu mu'minan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan balasan kepada seseorang, balasan kebaikan atau memberikan pahala kepada seseorang karena dengan alasan bahwasanya Allah telah menakdirkan dia mukmin, bukan. Allah telah takdirkan dia mukmin. Allah memberikan balasan bukan karena Allah telah takdirkan dia menjadi seorang mukmin, muslim. Bukan. Tapi apa? Hatta yu'mina bil amali atau bil fi'li, sampai sehingga seandainya dia beramal, baru dia akan ditetapkan pahala untuknya. Kalau ada seseorang sudah ditakdirkan dia mukmin hidupnya, apakah dia sudah dapat pahala dengan takdir tersebut? Dapat pahala enggak dia? Ya enggak dapat pahala. Ya. Ketika seseorang ditakdirkan dia mukmin atau muslim, takdir dia sebagai mukmin dan muslim itu tidak dapat pahala, tidak dapat balasan kebaikan dari takdirnya tersebut. Kapan dia mendapatkan pahala? Kalau dia beramal, amal Islam, amal iman, baru dia mendapatkan pahala dan Allah berikan kebaikan untuknya. Ya, sama seperti seseorang sudah ditakdirkan bermaksiat. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah bermaksiat, maka waktu dia ditakdirkan dia tidak dapat dosa. Kapan dia dapat dosa dan diiqab? Kalau dia sudah berbuat maksiat, baru dia diiqab atau diberikan balasan hukuman. Ya, pada zaman rahmati Allah. Kalau seandainya seseorang sudah diberikan balasan kebaikan, balasan keburukan dari awal ditetapkannya takdir, berarti sebelum kita ada dulu dah bawa dosa kita. Setiap bayi yang lahir ada yang bawa dosa, ada yang bawa pahala. Padahal Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Tidak membawa dosa anak-anak itu ketika lahir. Padahal takdirnya sudah ada. Ya, baik atau buruk, bahagia ataupun sengsara. Baik, para jamaah. Jadi mereka itu akan dihukum sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa ya'mala bil iman wa la yu'adzibu ahadan li mujarradi annahu qaddara alaihi fi'lal ma'siyah. Dan begitu juga para jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang itu semata-mata karena dia sudah ditakdirkan sebagai pelaku maksiat, hatta yaf'alal ma'siyata wa yaf'ala sababal adzab, sampai dia melakukan maksiat tersebut atau sampai dia melakukan sebab-sebab dia diazab. Ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Fasawabu wal iqab, jadi kesimpulannya as-sawab wal iqab, pahala dan dosa, balasan kebaikan dan hukuman, kata Syekh, manutani bi af'alil ibad, maka dia berkaitan atau dia tergantung
dua hal yang tergantung bagaimana perbuatan seorang hamba. Dua hal yang bergantung bagaimana perbuatan hamba. Walaysa manutaini bil qadari abadan. Baik itu dosa, baik itu pahala, maka itu tidak bergantung sama sekali kepada takdir. Ya, tidak bergantung sama sekali kepada takdir selamanya. Fa idza ra'aita man yaqul fulanun jabriyun fa'lam annahu mu'tazilun. Maka apabila engkau melihat seseorang yang mengatakan fulan itu adalah jabariyun, maka ketahuilah dia adalah seorang mu'tazili, seorang mu'tazilah. Li'annal mu'tazilata yaquluna, orang-orang mu'tazilah itu mengatakan al-insanu hurrun yakhluqu fi'lan nafsih. Sesungguhnya manusia punya kebebasan untuk menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Nah, mereka menuduh Ahlussunnah itu para jamaah sebagai jabariyun. Jabariyun itu kalau bahasa kita dari bahasa Arab terjemahannya adalah memaksa, paksaan. Jadi hidup manusia itu dipaksa. Orang-orang Jabariyah punya keyakinan demikian. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi kehidupan kita itu terpaksa. Jadi orang taat terpaksa, jadi orang ahli maksiat terpaksa, jadi mukmin dipaksa, jadi kafir dipaksa. Jadi kehidupan manusia persis seperti wayang. Tahu wayang? Wayang itu dimainkan oleh dalang. Ya. Dan sepenuhnya wayang itu bergerak atas kehendak dalang. Dimasukkan ke kotak, ke kemana. Dan wayang itu tidak sedikit pun punya kekuatan dan pilihan. Tetap begitu dia, sesuai dengan kemauan dalang. Jadi menurut mereka, Ahlussunnah itu begitulah pemahaman dia. Padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Ya, pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti orang-orang Jabariyah. Pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir, nanti akan kita sebutkan. Bagaimana kesimpulannya pemahaman kita tentang masalah takdir ini. Ya. Jadi mereka al-insanu hurrun yakhluqu fi'lan nafsih. Jadi orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan setiap manusia punya kebebasan untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita makan umpamanya atau berbuat apa saja, menurut mereka itu murni perbuatan kita. Allah tidak punya campur tangan sedikit pun atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi murni dari kita dan Allah tidak punya campur tangan. Jadi kitalah yang menciptakan perbuatan kita seorang. Padahal yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan perbuatan kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa muqaddaran alaihi syai'un, dan kata mereka tidak sedikit pun berkaitan dengan takdir. Tidak sedikit pun perbuatan manusia itu ditakdirkan oleh Allah. Murni perbuatan dan kemauan hamba itu sendiri. Ya. Baik, silakan azan dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Allah.
Nama. La haula wala. La haula wala. La Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati Muhammadin was-silati wal-fadilati was-salam. Baik, para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, wa yaquluna, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan, huwa alladhi fa'ala hadha biduni ay yuqaddirahu Allah alaihi, maka hambalah yang telah saat dia melakukan sesuatu, ya, itu tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kekuasaan, dan Allah tidak ada campur tangan sedikit pun atas perbuatan-perbuatan makhluknya. Ini akidah orang-orang Mu'tazilah. Wa yasifuna man qala, karena itu mereka orang-orang Mu'tazilah mensifati orang-orang yang mengatakan innal af'alal ibadi biqadarillahi annahu jabariyun. Setiap orang yang punya keyakinan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, maka itu adalah orang-orang jabariyun. Dari Ahlussunnah wal Jamaah dianggapnya jabariyun, orang-orang murji'ah, ya, orang-orang jabariyun, jabriyah. Dan ini dianggap oleh orang-orang Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah. Perkataan terakhir dari Imam Al-Barbahari, li'anna hadhil asma'i muhdasah ahdasaha ahlul bid'ah, karena sesungguhnya nama-nama ini, nama-nama yang kemarin kita sebutkan, ada Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabriyah, dan lain sebagainya, ini adalah penamaan-penamaan yang bid'ah, ya, bukan penamaan yang sesuai dengan sunnah, karena sesuai juga dengan akidah mereka adalah akidah yang menyimpang, akidah yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan akidah-akidah yang bid'ah. Baik, kita cukupkan pembahasannya poin 142 perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Baik, ada waktu sedikit, ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, kita diperintahkan untuk menyembunyikan masalah apapun yang sedang kita alami. Qadarullah, pertolongan Allah belum datang. Apakah ada amalan lain selain kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, tidak ada amalan lain lagi kecuali nilai takwa, karena semuanya berporos ke situ, berpuncak kepada nilai-nilai takwa.
Kita mau cari apa yang lain lagi? Ya, kecuali nilai-nilai ketakwaan. Cuman kalau seandainya dirinci, maka dari nilai ketakwaan itu nanti akan muncul sikap-sikap dalam menghadapi masalah, sabar, tenang, lapang dada, berpikir positif, tidak gegabah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, minta pertolongan Allah. Karena Allah sudah sebutkan, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat itu solusi. Bukan sesuatu yang mungkin kita anggap jalan untuk menuju solusi. Sabar dan sholat itu sudah solusinya. Jadi kalau orang dapat masalah lalu dia mengamalkan dua hal tersebut, dia sudah dapat jawaban, dia sudah dapat solusi. Kalau seandainya ada orang mendapatkan satu musibah, kesulitan, lalu dia bersabar, sudah alhamdulillah, itu solusinya sudah dia dapatkan. Dan solusi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji setiap ada kesulitan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan Allah selalu gandengkan antara kesulitan dengan kemudahan. Sepanjang kita mau untuk mengikuti tuntunan-tuntunan yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, dan kita melihat ikhwan para jamaah, sebesar apapun masalah kita, kesulitan kita, kalau dibandingkan dengan para nabi dan para rasul di zaman dahulu, tidak ada seberapanya. Ya, tidak ada seberapanya. Kesulitan para nabi, para rasul terdahulu itu sangat berat dan lebih berat dibandingkan dengan kita. Kita pernah tidak makan dalam satu hari karena tidak punya makanan? Nah, karena tidak punya makanan. Atau pernah tidak kita sampai mengikat batu, diikat di perut karena menahan lapar, tidak punya makanan? Insya Allah tidak pernah. Ya tidak? Manusia termulia itu pernah. Sahabat mengikat batu, 3 batu di perutnya, diikat untuk menganjal perut supaya tidak kelaparan. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini lihat perut kami nih, ada 3 batu. Rasul angkat perutnya, 4 batu. Lebih banyak dari antum. Itu manusia termulia itu, Rasul. Begitu berat. Ya kita ujiannya ya sesuai dengan karakter kita, sesuai juga dengan tingkatan kita, sesuai juga dengan nilai-nilai keimanan. Karena Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Karena Allah itu tahu ukuran kita sampai di mana. Ya, karena itu tidak ada jawaban lain kecuali kita meningkatkan nilai takwa, kecuali harus kita bersabar. Dan sabar itu adalah solusi untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah dari musibah tersebut. Ya, dan kita harus berbaik sangka dengan Allah, berhusnuzon, dan kita berharap dengan kesulitan tersebut pahala kita dapat, dosa kita dihapuskan, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwan para jamaah, ya tidak ada solusi lain kecuali kita harus meningkatkan amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Ustaz, siapa kelompok Mu'tazilah di Indonesia ini? Coba sebutkan salah satu contoh nama golongannya, Ustaz. Ikhwan, kadang-kadang satu kelompok, satu golongan itu bergabung beberapa keyakinan dari firqah-firqah sesat. Kadang-kadang ada seseorang dari sisi akidahnya dia mengikuti ini, dari segi amalannya dia ikuti ini, ataupun akidahnya bercampur, manhajnya bercampur.
Jadi kadang-kadang kita menentukan dia Mu'tazilah tulen, betul-betul Mu'tazilah dari awal sampai akhir, itu kadang-kadang sulit. Maka di zaman dahulu beda dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu penilaiannya itu adalah para ulama. Jadi ulama yang betul-betul menilai seseorang ini siapa, Kharijiyun, Mu'taziliyun, atau siapa dia. Dan pegangan kita terang dan jelas. Ya, karena ulamanya telah menilai. Kalau di zaman sekarang banyak yang abu-abu. Contohnya banyak yang mengaku ahli sunnah, tapi lihat kelakuannya seperti itu. Ya, oh sebut siapa dia Ustaz? Ya dia ngaku ahli sunnah, ya gimana lagi? Kita nak sebut apa? Atau ada orang ngaku salafi, ya, mengaku diri sebagai seorang salafiyun, atau mengaku sebagai azwaja ahli sunnah wal jamaah, dan lain sebagainya. Jadi di zaman sekarang menentukan seseorang itu siapa akidahnya, kelompok ini, itu agak berat, agak sulit. Karena kadang-kadang bercampur. Kadang-kadang juga ada ormas, tidak semuanya mereka demikian. Ya, apakah ormas ini adalah Mu'tazilah? Kadang-kadang belum tentu juga. Karena kadang-kadang itu adalah person seseorang yang punya akidah demikian. Misalnya ormas ini salah seorang di antara tokoh mereka tercemar, terjangkiti akidah Syiah. Apakah ormas tersebut Syiah? Tidak bisa juga. Karena hanya satu orang saja, yang lain tidak. Nah, jadi hanya disampaikan kaidahnya. Siapa yang begini akidahnya, ya hakikatnya dia telah jatuh dalam akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, ataupun akidah Khawarij dan akidah-akidah yang lain. Ya, demikian. Baik. Dan tambahan, bahkan ada mungkin seorang yang mengaku seorang salafi, tapi manhajnya masih khariji. Akidahnya masih khariji, manhajnya masih khariji. Masih memberontak kepada pemimpin, tapi dia ngaku ahli sunnah. Kadang-kadang juga ngaji. Nah, ada ikhwan lapor, Ustaz, ada ikhwan ngaji dengan kita. Anak tahu orangnya. Tapi sama pemerintah dia tak ngaku itu pemimpin dia. Ya, jadi siapa pemimpin dia enggak tahu lah. Tapi ngaji. Nah, itu gambaran kecil, ya, yang memang harus dibenahi dari awal sampai akhir. Baik, Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.